matematika dengan bahagia. Kalau kamu berlatih pasti bisa. Matematika itu tidak hanya menghafal rumus, tapi harus rajin berlatih. Kalau kamu berlatih pasti bisa, percayalah pasti bisa. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Jangan takut belajar matematika. Ayo belajar matematika dengan bahagia. Kalau kamu berlatih pasti bisa. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Maidi Nugraha, mahasiswa PNP 2. Di sini saya ingin mewawancara Ibu. Ada beberapa butir pertanyaan. Pertanyaan pertama itu tentang RPP. Bagaimana cara Ibu mengembangkan RPP? Baik, ini kita bicara mengenai RPP di masa pandemi ini pasti tidak sesuai dengan yang sebelum-sebelumnya. Tapi memang ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan dalam mengembangkan RPP. Yang pertama itu mengkaji silabus, kemudian itu ada mengklasifikasi materinya. Selanjutnya itu ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada pengembangan kegiatan pembelajarannya. Nah, di situ nanti ada misalnya kita menggunakan model atau metode apa, kemudian menjabarkan jenis penilaian, kemudian ada alokasi waktu, dan yang terakhir itu menentukan sumber belajarnya. Nah, itu harus kita kaji, yang harus kita sesuaikan dengan masa pandemi kita saat ini. Bagaimana pembelajaran itu kita rancang anak-anak tetap bisa paham dengan materi yang kita sampaikan. Jadi mungkin di masa pandemi ini ada namanya silabus darurat, yang artinya nanti di situ kita kaji, tidak semua kita pakai, kita ambil materi itu kita harus sampai tuntaskan. Jadi ada perubahan tentang silabus dan RPP pada masa pandemi ini? Ada, pasti ada, karena tidak bisa kita terapkan sesuai dengan yang sebelumnya. Pertanyaan yang kedua, seberapa penting RPP dalam proses pembelajaran ini? Sangat-sangat penting, karena RPP itu merupakan langkah awal dalam proses atau kegiatan pembelajaran. Nah, di RPP itu disitulah seorang pendidik atau seorang guru mengembangkan kemudian bagaimana tujuannya nanti dari pembelajaran yang akan disampaikan itu tercapai. Nah, disitulah guru mengembangkan KD, ya, kompetensi dasarnya, kemudian indikatornya, dan tujuan. Pertanyaan ketiga, media pembelajaran seperti apa yang Ibu gunakan pada semester ini, di mana semester ini menggunakan metode daring? Metode daring, ya. Sejauh ini yang masih kami terapkan, yang menurut saya sedikit tepat lah, ya, itu PPT, PowerPoint, kemudian video pembelajaran, di mana nanti video itu memang ada yang kita buat sendiri, ya, kita seperti mengajar di depan papan tulis gitu, dan ada nanti yang kita ambil memang dari sumber yang lain, videonya kita serahkan itu ke anak-anak, dan kita melalui kita juga pakai aplikasi WA, ya, dan GC, Google Classroom, di mana nanti kita mengirimkan materinya itu melalui Google Classroom, tapi nanti kita akan menyapa anak-anak secara pakai voice note itu melalui WA. Jadi anak-anak ketika nanti tidak ada paham dari Google Classroom itu materinya, mereka akan bertanya langsung melalui grup WA. Itu yang
bisa yang saya lakukan ke anak-anak, karena kalau aplikasi yang lain seperti Zoom atau Google Meeting itu mungkin biayanya berat. Kita harus meninjau juga kondisi kita dan anak-anak juga. Jadi untuk pertanyaan silabus, apa silabus dapat membantu Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran? Iya, silabus itu sangat membantu karena disitulah acuan awal kita juga untuk merancang RPP tersebut. Jadi kita harus kaji itu, sangat membantu. Nah, selanjutnya strategi yang tepat apa dalam Ibu membuat silabus? Nah, untuk pembuatan strategi pembuatan silabus itu sebenarnya memang itu bisa dikerjakan melalui sekolah ya, melalui guru-guru, tapi itu berat. Jadi selama ini kita langsung ambil dari pemerintah. Ada misalnya lembaga yang merancang silabus itu, nah itu kita ambil dan itu baru yang kita sesuaikan dengan pembelajaran kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Jadi artinya untuk saat ini memang belum ada saya membuat secara silabus karena memang kita masih ambil dari yang lain. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, Terima sama-sama. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Saya Andika Medi Nugraha sebagai mahasiswa PLP2. Di sini saya ada beberapa butir pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Iya. Langsung saja yang pertama. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana cara kinerja guru dalam pengembangan RPP? Iya. Bicara kinerja guru ya pada dasarnya kita punya standar, ya, standar operasional prosedur dalam kinerja. Dan selama masa pandemi ini ya artinya kinerja itu kita sesuaikan dalam seperti kondisi. Jadi kalau bicara kinerja, kita dalam pembelajaran daring selama pandemi ini ada aturan main tentang kehadiran guru ke sekolah. Ya, yang biasanya itu sebelum pandemi itu guru itu masuk sesuai dengan jadwalnya berdasarkan SOP tatap muka, sekolah tatap muka. Sekarang kita punya SOP selama pembelajaran daring ini. Jadi kinerja guru itu misalnya 15 menit masuk ke grup pembelajaran daring, itu tetap kita atur. Berkaitan dengan kinerja RPP, semua sudah kita arahkan untuk 3 perangkat pembelajaran itu semua dikumpulkan dengan tim pengembang sekolah. Jadi semua guru itu materi pembelajaran daringnya, perangkat pembelajaran daring itu sudah ada di tim pengembang sekolah. Ya, disesuaikan. Termasuk lembar penilaian siswa juga sudah di sana. Jadi artinya tetap kita walaupun sedang pandemi, tapi kinerja itu ya tetap ada standarnya gitu ya. Pertanyaan yang kedua, perkembangan RPP yang bagaimana yang Bapak terapkan kepada guru dalam pembuatan RPP? Yang jelas RPP atau perangkat pembelajaran yang sesuai dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi dalam konsep Merdeka Belajar Sekolah Merdeka ada istilah sekarang rencana pelaksanaan pembelajaran minimal 1 lembar, dan kita siap tidak siap harus mengarah kepada acuan yang terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka dari itu kita di sini juga sudah membuat RPP yang seperti diarahkan itu dan konsep yang terbaru gitu. Yang ketiga, apakah ada saran serta masukan yang Bapak berikan kepada guru dalam memilih media pembelajaran? Kalau saran dan masukan saya, biasanya memang setiap bulan, 1 bulan sekali kita ada pertemuan dengan guru-guru itu mengevaluasi ya. Mengevaluasi, istilahnya monitoring evaluasi tentang pembelajaran daring, termasuk di dalamnya perangkat pembelajaran. Biasanya saya suka kasih masukan itu, guru harus punya bisa menimbang gitu efektivitas dan efisiensi
pembelajaran daring itu yang dituangkan dalam pembelajaran daring, karena dalam pembelajaran daring ini kan mempengaruhi struktur dan durasi waktu belajar. Makanya saya selalu arahkan harus bisa disesuaikan dan ada kompetensi dasar dan kompetensi inti yang tidak bisa dimasukkan. Artinya guru harus bijak untuk memilahnya mana yang harus didulukan untuk diajarkan. Itu aja. Terima kasih Pak atas jawabannya. Iya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.